kementerian. Ya, materinya itu adalah Public Financial Accountability and Taxation. Ya, sehingga sejatinya ini kan terdiri dari dua topik besar gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Satunya keuangan publik, satunya pajak. Dua-duanya ini sebenarnya relate gitu. Akan tetapi pada saat berbicara terkait riset, ini kan harus didudukkan menjadi dua akar lagi, yaitu keuangan publik dan pajak. Artinya topik risetnya akan berbeda. Oleh karena itu, dalam mendesain mata kuliah ini, kami sepakat untuk memulai mata kuliah ini dengan keuangan publik dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pajak. Kan gitu. Kami terdiri dari tim teaching. Saya, Pak Iksan, dan Bu Nur Handayani. Nah, porsi saya itu di pajak. Porsinya Pak Iksan itu di keuangan publik. Jadi kami punya core masing-masing gitu. Kemudian Bapak Ibu, harusnya ini akan dimulai dari keuangan publik dulu, gitu ya. Namun kemudian, namun kemudian sampai 1 sampai 7 ini adalah tentang keuangan publik dulu. Baru kemudian dilanjutkan pertemuan 8 sampai 14 ini terkait nanti penguatan dan pengembangan di pajak. Akan tetapi karena pada akhirnya Bapak Ibu bagi dalam 2 kelas, saya dengan Pak Iksan ini kan tandem. Ya, Pak Iksan di keuangan publik, saya di pajak. Pada jam ini, jam yang sama setiap hari Sabtu, Bapak Ibu ini terbagi menjadi 2 kelas tadi kan. Pak Iksan itu masuk di keuangan publik di kelas yang satu, saya harus masuk di pajak untuk kelas ini. Jadi untuk kelas ini kita memulainya dari sini Bapak Ibu. Dari tax policy, dari perpajakan sampai 14. Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Nggih, Prof. Gitu ya. Sehingga kita ini memulainya itu dari yang tax policy dulu, dari pajak dulu. Baru nanti setelah UTS Bapak Ibu bertukar menjadi materi yang keuangan publik tadi. Karena kan tidak mungkin di kelas yang berbeda dengan dosen yang sama itu bisa mengajar paralel, gitu ya. Kecuali Pak Iksannya satunya berwujud bayangan gitu ya. Sehingga kami sepakat untuk baik saya karena core-nya ada di pajak, barangkali saya masuk di perpajakan, baru nanti ditukar setelah UTS untuk yang keuangan publiknya akan disampaikan setelah ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini saya tutup dulu, barangkali saya kasih yang apa PDF biar lebih enak gitu ya. Saya buka dulu. Oke ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Yang ini tadi kontraknya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita masuk di sini. Kita masuk di sini di pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 14 dulu. Ya, jadi nanti bertukar materinya. Nah, kemudian karena pembelajaran S3 ini mirip lah ya, model pembelajarannya mirip dengan S2. Berarti nanti di sini akan banyak yang mengambil peran itu adalah karena kita berbasis student center learning, terutama untuk S2 dan S3 itu pasti porsinya banyak diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan ide-ide riset melalui menu-menu topik yang ada di kurikulum. Yang pada akhirnya nanti Bapak Ibu tetap memilih kok ya, disertasinya akan ngambil menu yang apa.
Tapi setidaknya kami ini kan kayak rumah makan Padang ya. Menunya disediakan dulu semua. Baru nanti berikutnya Bapak Ibu memilih sesuai dengan selera, sesuai dengan kadar kompetensinya, dan sesuai dengan kecintaannya pada materi tertentu, Bapak Ibu kemudian memutuskan disertasinya pada topik tertentu tadi. Nah, saya dalam bagian penyaji menu tadi, gitu ya. Nah, baik untuk jumlah pertemuannya tadi 14. Ada 7 sesi sebelum UTS dan menjelang UAS ada 7 sesi. Oleh karena itu, karena tadi jumlah pesertanya adalah berapa orang? 10, Prof. 10 ya. Ada 10 orang. Nah, saya bermaksud untuk membagi kelompoknya itu menjadi 4 saja. Saya kelompok satu nih, kelompok satu sudah membahas ini, gitu ya. Berarti kelompok satunya Bapak Ibu kan, kelompok dua membahas tax avoidance, ya. Kelompok berapa? Kelompok dua ya berarti ya. Kelompok dua bahas tax moral. Kemudian kelompok tiga bahas ini. Kelompok empat membahas ini. Dan sisanya melanjutkan lagi mengulang. Yang pada akhirnya nanti itu kan akan mengulang lagi di pertemuan setelah UTS kan Bapak Ibu. Intinya kami tim teaching ini sepakat membagi Bapak Ibu itu menjadi 4 kelompok. Apakah kelompok ini akan saya yang membentuk atau Bapak Ibu akan menetapkan sendiri? Mohon direspon. Mau kami yang membentuk atau Bapak Ibu akan membentuk kelompok sendiri? Eh, ya, Baik. kemarin sudah dibentuk. Iya, kemarin sudah disepakati barangkali ya. Iya, baik kalau begitu. Terima kasih. Nanti tiap sebelum pertemuan berikutnya saling mengingatkan aja di grup. Jangan lupa yang bertugas untuk Sabtu depan adalah kelompoknya siapa. Menghindari lupa Bapak Ibu. Kita ini sudah hidup dengan 24 jam itu kayaknya kurang. Sehingga kayaknya memori itu banyak amblasnya gitu ya. Mari kita saling mengingatkan supaya perkuliahan ini menjadi lancar. Nah, di tradisi akademik itu Bapak Ibu setiap mata kuliah itu punya tujuan. Punya tujuan gitu ya. Tujuannya apa? Berkaitan dengan nama mata kuliah ini gitu ya, yaitu Public Financial Accountability and Taxation. Ya, tujuannya adalah tadi sekali lagi. Sebenarnya porsi dari mahasiswa S3 itu adalah pembentukan menjadi seorang peneliti. Ya, maka ending dari mempelajari konsep-konsep yang ada ini itu adalah untuk mendevelop research in public finance and taxation according to current issues gitu ya. Yang tentu saja kemudian pengembangannya ini harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ya, dan insya Allah Stesia ini dalam kapasitas, dalam kapabilitas yang barangkali masyarakat luas itu memberikan pengakuan bahwa di Stesia itu sekolahnya nggak abal-abal gitu ya. Artinya memang dari aspek riset pun itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kami kemarin kedatangan dari Sekretaris Dirjen Kemdikti Saintek, Bapak Ibu, mengingatkan lagi kembali kepada para akademisi ini untuk menjaga marwah dari kualitas hasil pendidikannya. Barangkali semua ini menjadi penekanan lagi pada saat di negara yang kita cintai ini ada isu-isu yang berkaitan dengan academic qualification. Saya tidak ingin membahas ke sana, gitu ya. Tetapi mengapa penekanan itu menjadi ada? Karena akhirnya saat ini dunia pendidikan tinggi itu sedang disorot terkait lulusan-lulusannya gitu ya. Yang di situ ada tentu saja saya merasa itu oknum-oknum tertentu kok ya. Tidak semua seperti itu. Bahkan selevel spesial yang PTS
Ya, Bapak Ibu yang alumni barangkali itu mengenali bagaimana menjaga kualitas itu. Ya, tidak tiba-tiba perkuliahannya nggak ada, tapi waktu wisuda pesertanya banyak. Kami tidak ada di track yang itu, Bapak Ibu. Sehingga karena riset itu tidak instan, maka proses dari semua ini adalah untuk mengawal kita semua, termasuk saya dan Bapak Ibu itu melahirkan riset-riset yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini itu juga menjadi bagian yang dipertanggungjawabkan ke Kemdikti Saintek. Jadi kita di capture, kita di absen, itu kami laporkan Bapak Ibu. Yang barangkali di tempat lain laporannya bisa jadi creating gitu ya. Nah, kita tidak. Kita memang melaksanakan ini, kita tangkap perkuliahannya, kemudian itu menjadi bagian dari pelaporan, dari proses, dari effort untuk melahirkan ya, melahirkan dari lulusan-lulusan S3 yang kata kuncinya adalah bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Nah, itu barangkali sepintas berkaitan dengan kontrak ini, barangkali ini perlu saya share, betul? Nggih, Prof. Ya, Betul, oke. Prof. Saya share di sini saja, gitu ya, karena mungkin Bapak Ibu masih belum familiar dengan e-learning, gitu ya. Silakan, apakah sudah bisa diakses Bapak Ibu? Sudah, Prof. Ya, ya, baik. Jadi, fungsi dari kontrak ini adalah kesepakatan kita terkait materi yang akan didiskusikan pada setiap pertemuannya. Tolong kami diingatkan jika ada nanti materi itu yang nggak sesuai, gitu ya. Karena kalau tidak sesuai berarti akan ada tujuan yang tidak nyampe, gitu ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan berbicara secara fundamental barangkali, ya, karena topiknya adalah taxation, dan kemudian Bapak Ibu kita tahu bahwasannya berbicara tentang teks, gitu ya. Ini pondasinya bukan seperti mata kuliah lain. Ini pondasinya adalah policy setiap negara, ya. Baik, saya coba share yang terkait dengan ini Sriomi sama Rita belum hadir. Saya tutup ya platformnya. Sampun, Prof. Oh, sudah. Nggih, Sudah, sampun. Prof. Rita ada? Ada, Prof. Ya, baik, berarti ini saya simpan, sudah hadir semua. Nanti Bapak Ibu juga akan di-capture oleh bagian administrasi gitu ya, sehingga kita punya dua jalur pernyataan kehadiran. Baik, barangkali saya akan mencoba masuk langsung ke materi. Nanti jika ada sesuatu, Bapak Ibu boleh langsung untuk mengajak diskusi. Baik, barangkali materi kita adalah ini, itu ya. Nah, barangkali karena ini berkaitan dengan public finance dan public finance ini bukan menjadi porsi saya akan langsung masuk berkaitan dengan fiscal policy. Ya, berbicara tentang fiscal policy, tentunya ini tidak dapat kita lepaskan dari mengapa sih kita harus berbicara tentang fiskal. Anggap aja lah pajak gitu ya. Nah, ada apa kok kita harus berbicara tentang ini? Ini tidak boleh kita lupakan pondasinya. Secara fundamental itu seperti apa gitu ya. Yang mana pondasinya adalah ternyata gitu ya. Ada hal-hal yang ingin dicapai pada saat pendiri republik ini melakukan kesepakatan dengan rakyat ketika itu. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya kita mau merdeka atau mau dijajah. Ternyata semua rakyat di era itu menyatakan keinginannya untuk merdeka. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita sudah sampai nih pendiri kita itu mengantarkan, judulnya kan ya, judulnya nih. Ya,
telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia 1945. Itu mau benar, itu mau salah, itu bukan menjadi bagian kita untuk mengkaji. Tapi bagian kita adalah kemudian setelah pendiri republik ini menyatakan mengantarkan rakyat ke depan pintu gerbang kemerdekaan, lalu mau apa? Nah, pada saat itu disepakati, ya ayo kita bangun negara ini. Siapa yang mau membangun? Apakah hanya presiden dan menterinya? Tentu tidak, kan gitu ya Bapak Ibu ya? Tentu tidak. Kita bahu-membahu. Negara mau membangun negara ini. Berarti butuh dana. Dananya dari mana? Sekarang kan begitu pertanyaannya. Oke, dananya dari rakyat. Dananya dari rakyat. Untuk apa dana tadi dikumpulkan oleh negara? Ini dinyatakan di paragraf-paragraf berikutnya. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Terus setelah bebas, setelah merdeka, mau apa? Ya kami ingin di sini berdaulat, adil, dan makmur. Ini saya menganggap ini adalah tujuan mulia. Bersama-sama kita declare hal ini. Yang akhirnya menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI ini, Republik ini tahun 45. Ya, ini kita hayati bersama. Terlepas nanti ada korupsi dan seterusnya, saya tidak akan ada di sana. Saya akan mengajak pada Bapak Ibu itu kepada janji kita, komitmen kita kepada negara ini. Ya, yang mana dalam rangka untuk adil dan makmur ini kita juga punya komitmen, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu artinya walaupun kita sedang minus misalnya, tetap aspek atau porsi untuk melaksanakan ketertiban dunia ini tetap harus dijalankan. Oke, ya. Ini tujuan luhur kita bersama-sama sebetulnya. Sekali lagi, negara tentu saja nggak punya uang untuk melakukan ini. Lalu uangnya dari mana, Bapak Ibu? Dari mana uangnya? Uangnya dari? Uangnya dari? Pajak, Prof. Uangnya Dari dari rakyat, rakyat, Prof. dari rakyat, dari pajak. Ya, oke, uangnya dari rakyat, dari pajak. Maka sampailah kita berbicara tentang fiscal policy ini. Ketika uangnya dari rakyat dan yang dimaksud tadi adalah dari pajak, maka negara ini akan mengatur terkait pengumpulan dana dari rakyat dan bagaimana membelanjakannya yang dengan menghimpun tadi dan membelanjakan tentunya ini dalam sebuah koridor undang-undang. Ya, yang mana setelah negara ini memperoleh tadi penerimaan dari rakyat dan belanja, undang-undang itu mengamanatkan semua itu dalam rangka pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan apalah yang lain dalam rangka kita mencapai tujuan mulia, adil, dan makmur tadi. Gitu ya. Sampai situ kita insya Allah sepakat. Ya. Artinya apa? Kita mempercayakan uang kita tadi kepada pemerintah untuk dikelola sedemikian rupa dalam tujuan-tujuan yang mulia ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita berbicara kebijakan fiskal, ini sebenarnya adalah pembicaraan terkait, ini ada relasi antara kita dengan negara,
dan kita mengamanatkan kepada negara melalui undang-undang itu, bagaimana negara itu bisa mengelola sumber daya ekonomi publik. Sumber daya ekonomi itu berarti ya bagaimana mengumpulkan uang dan bagaimana membelanjakan yang kemudian ini dapat menjadi instrumen bagi tercapainya cita-cita luhur, adil, dan makmur. Lalu ini secara hakikat dari tujuan mulia ini oke, ini oke, ini sip. Bahkan saya tidak henti-hentinya gitu ya, menyampaikan apresiasi, menyampaikan kekaguman saya kepada pendiri-pendiri Republik ini yang mampu menyusun redaksi-redaksi yang mulia seperti ini. Artinya apa? Saya mengakui bahwa di era yang terdahulu pun itu banyak manusia-manusia cerdas dan berhati luhur. Nah, sekarang kenapa kita kemudian membahas ini di ruang-ruang akademik? Di ruang akademik, itu kan ada problem ya Bapak Ibu ya. Ada problem. Ini kita berbicara tentang ini adalah relasi antara negara dan warganya. Kita menyepakati ayo bahu-membahu membangun negara ini. Terus negara tadi diamanati oleh undang-undang untuk mengumpulkan dan membelanjakan. Terus kalau itu sudah mulia, kenapa harus kita bahas? Nah, ini yang jadi kajian-kajian akademik kita. Bahwasanya riset itu akan selalu berbicara, ada konsep begini, ada regulasi begini. Faktanya, nah ketika kita menandingkan dengan fakta inilah, di situ ada gap. Itulah gap riset para penulis S3. Oke ya. Dan ternyata di dalam mengelola sumber daya ekonomi publik, yaitu dalam rangka mengumpulkan dan membelanjakan, ada masalah. Di mana letak masalahnya? Oke, kita berbicara sebagai rakyat dulu. Rakyat tadi porsinya adalah sebagai sumber penerimaan negaranya. Ada masalah nggak Bapak Ibu dengan rakyat di posisi ini? Tolong saya dibantu. Di posisi sebagai sumber penerimaan negara tadi, yang pajak tadi. Ada masalah nggak Bapak Ibu? Monggo, siapa yang mau berkontribusi ini? Saya semangat Ada ini. masalah, Prof. Minum dulu. Monggo disampaikan, apa problemnya dari sisi rakyat sebagai sumber penerimaan negara? Kepatuhan wajib pajak, Prof. Kenapa? Kepatuhan wajib pajak. Ada masalah apa dengan kepatuhannya? Mari kita gali ini pondasinya apa gitu ya. Akarnya kenapa sih? Oke, sekali lagi S3 itu Bapak Ibu berbicara filosofi. Maka kalau kita di luar negeri sana gelar kita PhD, philosophical doctoral. Kenapa ada masalah dengan kepatuhan? Akarnya dari mana? Filosofinya apa gitu. Barangkali nanti disitulah letaknya kita akan mampu membandingkan mengapa ada studi S3 dan sebelum S3. Karena pemahamannya itu akan sampai ke akar masalah sebetulnya. Kalau kita baca di atas ini saya klipkan Bapak Ibu. Ya. Kita lihat coba dari definisi pajak dan mengapa definisinya seperti ini. Bapak Ibu bisa baca klip di atas nih. Pajak adalah, saya tidak terbaca ya, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh OP dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Sementara setelah bayar, rakyat tidak memperoleh imbalan secara langsung. Lepas ya? Enggak ya? Oke ya. Nah, kemudian dari definisi ini kita bisa menghayati beberapa hal sebetulnya. Satu, kok dipaksa? Ada redaksi di situ dipaksa. Maka kalau kita kaitkan dengan tulisan-tulisan riset Bapak Ibu,
Sebenarnya kalau tadi seperti yang disampaikan Putri Winarsih berbicara kepatuhan, sebenarnya isinya adalah tentang ketidakpatuhan. Hakikatnya akan sampai kepada ketidakpatuhan. Kenapa kok tidak patuh? Lah, karena dari instrumen pengumpulan penerimaan negara yang sudah disetujui oleh rakyat Indonesia, kita sepakat menggunakan instrumen pajak untuk pengumpulannya. Kemudian, sebenarnya tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bersedia dipungut pajak. Gak ada satupun, Bapak Ibu. Termasuk barangkali Direktorat Jenderal Pajak. Termasuk barangkali saya dan termasuk barangkali Bapak Ibu. Iya atau iya? Iya atau iya? Kalau Iya, barangkali Prof. iya, Iya, Prof. Prof. Oleh karena itu, semua orang sepakat nggak ada yang suka bayar pajak. Maka katanya negara, loh ini berarti pengingkaran. Wong tadi katanya ayo bahu-membahu, ternyata begitu ngomong pajak semuanya reject. Retensi, jelas itu. Oleh karena itu, tapi negara sudah kadung declare mau mencapai tujuan adil dan makmur. Tapi rakyatnya nggak mau kontribusi. Terus apa dong caranya? Paksa saja. Apa instrumen pemaksaannya? Undang-undang. Paksa. Dipaksa ini. Kalau nggak bayar berarti Anda dianggap punya utang. Jadi perhatikan redaksi ini. Redaksi ini dibuat dengan sangat hebat. Yang berarti ini mengetahui bahwa setiap hati nurani rakyat itu nggak suka bayar pajak. Pasti ada retensi, makanya begitu ada tarif naik yang ada demo. Jelas itu. Hakikatnya ini, kita nggak suka bayar pajak. Dan apalagi setelah kita bayar, kita nggak bisa menikmati secara langsung loh kontribusinya. Nggak kayak Bapak Ibu bayar SPP lalu perkuliahan ada, kan nggak begitu. Kontribusi yang bisa kita nikmatin ini adalah tidak langsung. Kenapa? Karena negara punya prioritas mana yang akan dimakmurkan dan seterusnya. Ya tujuannya sebenarnya semua rakyat gitu. Oke ya, satu hal yang harus kita pahami, tidak ada satu orang pun bersedia bayar pajak. Oke, padahal membangun butuh dana. Kan gitu. Sekarang, Bu, kalau akarnya adalah itu, berarti harusnya ada dong, Bu, instrumen lain yang kalau itu dipilih oleh negara, ini semua warga negaranya menjadi sukarela untuk bayar. Oke, kalau Bapak Ibu mau kembali untuk membentuk republik ini menjadi kerajaan, berarti modelnya upeti. Pertanyaannya, betul-betul rela dengan model upeti? Saya rasa perjalanan panjang Indonesia ini yang dulu sebelumnya adalah Nusantara barangkali berbentuk kerajaan, sudah pernah mempraktikkan itu dan tidak dipilih. Atau mau model pengumpulan yang ala keagamaan. Misalnya kita serahkan nih kepada 5 agama yang ada di Indonesia misalnya, atau lebih. Yang Kristiani misalnya menggunakan tangannya gereja, model perpuluhan. Yang Muslim barangkali menggunakan instrumen ziswaf, zakat, dan seterusnya. Cuman masalahnya kalau itu dikelola oleh negara dan akan bersandar kepada model itu, berarti akan lahir banyak undang-undang. Karena akan ada cara yang berbeda-beda. Kayaknya itu tidak dipilih oleh pendiri republik ini. Sudahlah, kita ini nasional, satu saja dikelola negara, nggak berbasis pada agama tertentu, karena kalau itu nanti riskan dan seterusnya. Sehingga kita memilih model pajak. Karena saya yakin kalaupun itu dikembalikan kepada perpuluhan, kepada siswa, belum tentu nggak ada masalah. Karena keumuman dari kita, kebanyakan di antara manusia, Tuhan bilang, itu pelit loh. Saya ngomong kebanyakan, umumnya berarti nggak semua ya. Misalnya nih kita berada
pada situasi sedang ada pengemis disuruh memberi dia, itu masyarakat yang butuh dibantu misalnya seperti itu. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan dia dari sebanyak yang kita punya atau justru nominal terkecil yang kita punya pada saat itu? Oke, hatinya sudah menjawab masing-masing. Tapi umumnya, karena Tuhan kita sendiri saja sudah memberitahu kita bahwa manusia itu umumnya pelit, banyak mengeluh. Kalau sudah dibantu, tidak berterima kasih. Bahkan sehingga kita mengenal istilah yang namanya susu dibalas air tuba. Berarti nggak ada satu instrumen pun yang akan menjadi benar dan ditaati. Dan pendiri republik ini sangat tahu tentang warganya. Kemudian kita menetapkan menggunakan instrumen pajak untuk mengumpulkan penerimaan negara yang tadi digunakan untuk pembangunan. Dari sisi pengumpulan ada masalah. Kan gitu ya. Dari sisi belanja ada masalah. Ini yang ibu-ibu lebih paham. Ini kan berarti diletakkan sebagai bendahara negara nih. Pejabat yang menaungi ini. Gitu ya. Nah, kemudian dari sisi belanja misalnya, ada amanatnya. Bahwa setelah diterima, jangan pernah dilupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara itu memberikan amanat bahwasanya fungsi fiskal APBN itu digunakan sedikitnya untuk 3 hal. Pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi. Gitu ya. Nah, fungsi alokasi, ada fungsi distribusi, ada fungsi stabilisasi. Yang stabilisasi, kita mungkin akan dengan cepat ini menginterpretasi terkait stabilisasi keamanan atau pertahanan. Ya. Walaupun kemudian berbicara tentang stabilisasi itu, ternyata itu tidak hanya tentang pertahanan dan keamanan, termasuk pula stabilisasi ekonomi. Pada saat COVID misalnya, ada guncangan ekonomi ketika itu, gitu ya. Ya, ada guncangan ekonomi ketika itu. Apa itu? Ekonominya nggak bergerak. Kenapa nggak bergerak? Ya jelas pada saat itu jangankan tentang ekonomi bergerak. Wong bekerja saja nggak bisa. Banyak yang sakit dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu? Ya artinya berarti negara pada saat itu paham nggak ada penerimaan. Penerimaan nggak ada. Penerimaan nggak ada, tapi negara harus diselamatkan. Terutama terkait dengan kesehatan pada saat itu, kesehatan masyarakat pada saat itu. Luar biasa sekali itu, gitu ya. Yang mana kematian harusnya bukan hanya statistik saja, bukan hanya tentang angka. Maka di situ negara mengambil keputusan.